Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya agar sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tidak hanya diucapkan oleh lisan, tapi takwa yaitu betul-betul menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah bekal yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya bekal yang akan membawa manfaat untuk kita di dalam perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk saling ingat mengingatkan, saling menasehati dan saling memotivasi di antara kita agar sama-sama memperbaiki kualitas ibadah guna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan cinta kita, pengharapan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertepuk sebelah tangan. Kelak kita akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ummati ummati, wahai umatku, datanglah kepadaku. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan pesan takwa daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan tema pentingnya istiqamah dalam kebaikan dan cara menghadapi tantangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib secara pribadi meyakini bahwasanya kita semua memiliki satu amalan yang mungkin menjadi amalan andalan bagi kita. Amalan kebaikan yang mungkin tidak pernah kita tinggalkan atau jarang kita lewatkan. Ada mungkin di antara kita yang setiap harinya tidak lepas dari sedekah. Ada mungkin di antara kita yang setiap harinya tidak lepas dari salat tahajud. Ada pula mungkin di antara kita yang setiap paginya tidak lepas dari salat duha. Atau mungkin ada pula di antara kita di setiap salat 5 waktu tidak pernah telat untuk berjamaah. Banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang mungkin sudah kita tunaikan. Tapi tentu khatib secara pribadi menyadari betul dan mungkin kita juga pernah merasakan ada kalanya iman kita naik, begitu senangnya kita melakukan amalan ibadah. Bahkan kadang tahajud tidak cukup dengan 2 rakaat, ingin selalu nambah. Tapi ada kalanya pula jangankan salat tahajudnya, subuh pun bisa ketinggalan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya banyak sekali memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kita semuanya tentang istiqamah dalam beramal. Mungkin kita bisa melakukan atau membaca Al-Quran 1 hari 1 halaman. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa istiqamah setiap hari 1 halaman? Mungkin kita bisa melakukan salat tahajud setiap malam. Tapi pertanyaannya, berapa lama atau tahan berapa waktu kita melaksanakan salat tahajud itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turunlah malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya pahala istiqamah, besarnya pahala kita menjaga konsistensi amalan kita, maka luar biasa pahala di sisi Allah dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah mengatakan baik melalui hati ataupun lisannya, mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Dalam ayat ini Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh diawali dengan harfu taukid. Allah menekankan sungguh kepada mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhanku. Kemudian dia istiqamah dengan apa yang dia katakan. Dia menjaga keimanannya, dia menjaga amal salehnya, dia menjaga salatnya, dia menjaga sedekahnya. Maka orang-orang yang demikian mendapatkan kabar gembira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada orang tersebut malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut engkau dengan kehidupan duniamu dan kehidupan setelah matimu, dan jangan pula bersedih hati dengan apa yang menimpamu. Sebab orang-orang yang beriman dan istiqamah dengan keimanannya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, akan mendapatkan kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Maka keutamaan istiqamah disebutkan pula oleh Nabi SAW dalam hadisnya, Qul amantu billah thumma istaqim. Ketika ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, yang sekiranya ketika dia sudah meminta kepada Rasul, dia tidak akan meminta kepada orang lain kecuali Rasulullah SAW itu sendiri. Maka Rasul hanya memberikan nasihat yang begitu singkat. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah dengan keimananmu. Kemudian keutamaan yang kedua bagi orang yang beristiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang beristiqamah dengan apa yang dia yakini, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada rasa takut, rasa sedih dalam hatinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada poin selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui keutamaan istiqamah, kita akan melihat apa saja tantangan yang harus kita hadapi ketika kita melatih diri dan hati kita untuk bisa istiqamah dalam melakukan kebaikan. Yang pertama adalah tentunya cinta dunia dan harta. Dunia dan harta ini adalah merupakan suatu hal yang menjadi momok bagi seorang mukmin ketika dia ingin menjaga amaliyahnya atau menjaga keistiqomahannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia paling sulit untuk menghindari dua hal ini, yaitu kecintaannya terhadap dunia atau harta dan ketakutannya akan kematian. Sehingga ayat ini khusus mengingatkan kepada kita semuanya, bahkan secara rinci Allah sebutkan apa-apa saja yang bisa menyebabkan manusia lalai dengan amal salehnya. Tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, yang diantaranya adalah karena wanita, karena anak-anak, kemudian banyaknya harta baik dari jenis emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan juga termasuk diantaranya adalah sawah ladang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak memerintahkan kita untuk menjadi orang miskin. Bahkan Islam menganjurkan kita agar menjadi orang kaya. Lalu dengan kekayaan itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Islam bukan mengajarkan kemiskinan, tapi Islam mengajarkan kesederhanaan. Kemudian yang kedua adalah godaan dan tipu daya setan. Dalam firman-Nya Allah katakan, iblis berkata,
Karena engkau telah menghukumku tersesat, sesungguhnya aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuk atau mengusir iblis daripada surganya Allah, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur yang panjang guna menyesatkan anak cucu Adam. Sehingga ayat ini menyebutkan secara rinci, setan akan mempengaruhi kita, setan akan menggoda kita dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan ataupun dari kiri. Setan akan datang untuk menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, agar kita saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan kesombongan adalah bukan seseorang yang punya mobil baru, bukan seseorang yang beli rumah baru, bukan seseorang yang memiliki harta banyak, pakaian bagus dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Bisa jadi dia menolak karena yang menyampaikannya masih anak-anak. Bisa jadi dia menolak karena yang menyampaikannya adalah bawahannya. Bisa jadi dia menolak karena melihat yang menyampaikan tidak lebih baik daripada dia. Padahal apa yang disampaikan adalah pesan Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang sombong adalah mereka yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Godaan yang ketiga adalah lingkungan dan teman yang buruk. Kadangkala kita sudah mencoba untuk selalu istiqamah dalam beramal, untuk tepat waktu dalam sholat berjamaah, untuk puasa sunnah Senin dan Kamis, atau bersedekah minimal 5.000 setiap harinya, dan kita sudah rutin melakukan itu. Maka yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan amal itu secara terus-menerus bukan lagi setan, tapi bisa jadi setan dalam wujud manusia atau teman yang buruk. Ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, datang seorang teman kepada kita mengatakan, nanti aja sholat berjamaahnya, kita sudah lama tidak bertemu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini juga yang akan mengganggu kita, yang akan merusak keistiqomahan kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak mengingatkan kita akan pentingnya memilih teman. Sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, wahai seandainya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, celakalah aku, andai aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti ketika di hari pembalasan kita menjadi orang yang saling salah menyalahkan. Berkumpullah dengan orang-orang saleh, berkumpullah dengan orang-orang yang senang dengan ta'lim, berkumpullah dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum bisa sama seperti mereka, tapi setidaknya kelak mereka akan menjadi syafaat bagi kita. Kemudian perkara keempat yang bisa menjadi sebab rusaknya keistiqomahan kita adalah turunnya semangat iman. Sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap semangat itu ada masa futurnya atau masa lemahnya. Barang siapa yang futurnya tetap di atas sunnahku, maka dia beruntung. Tapi siapa yang futurnya bukan di atas sunnahku, maka ia akan binasa. Inilah hadirin yang harus kita sama-sama upayakan dan kita evaluasi. Setiap amalan-amalan sunnah yang kita lakukan ketika dalam kondisi kita sedang terpuruk, dalam kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, masihkah kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kemudian poin terakhir adalah bagaimana menjaga keistiqomahan itu. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimantapkan hati kita. Sebagaimana doa yang insya Allah sudah kita hafal, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu.
Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, berusaha untuk bergaul dengan orang-orang saleh atau orang-orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhla'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang kita pandang akrab, yang pandang kita dekat, yang kita pandang selalu ada di masa kesulitan kita, belum tentu dia akan ada ketika di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi teman tersebut akan menjadi musuh kita di hari perhitungan, sehingga orang-orang yang bertakwa akan beruntung dari hal tersebut. Kemudian yang keempat, merasa bahwasanya diri ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, dan dialah Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Meyakini bahwa Allah selalu ada di sisi kita. Allah selalu melihat kita dan mendengar apa yang kita katakan. Bahkan apa yang kita katakan dalam hati kita. Allah tahu dengan segala sesuatu yang kita perbuat, sehingga melatih diri untuk ihsan, menyadari bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, juga akan menjaga diri kita agar bisa untuk istiqamah. Kemudian yang terakhir adalah menjaga amal kecil secara konsisten. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus-menerus walaupun amalan itu sedikit. Sehingga khatib di awal menyampaikan, apapun yang menjadi amalan andalan kita, walaupun tidak banyak, usahakan untuk istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan melaksanakan amalan saleh yang sering kita tunaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innallaha ghafurur rahim.